Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 26. Cerita dimulai, terlihat pertarungan hebat antara pasukan Asura dan juga Scavenger telah berjalan dengan begitu sengit. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Aku tidak menyangka kalau Asura sudah beraliansi bersama para hunter. Namun meskipun para keroco seperti mereka telah bekerja sama, akan tetapi faktanya kalau mereka tidak bisa mengalahkan kita masihlah tidak berubah. Di saat ini kita memiliki keuntungan dari segi jumlah pasukan dan juga kekuatan individu." Pada sisi yang lain, Suho pun langsung mengambil kunci dungeon bayangan. Ia berkata, "Apakah kau pikir kalau kami terlihat lemah? Asal kau tahu kalau kami belum mengerahkan semua kekuatan kami." Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut ketika melihat pasukan bayangan yang telah muncul tepat di hadapan mereka semua. Di saat itu, pasukan bayangan yang dipanggil oleh Suho adalah Giant Arachne yang levelnya masihlah normal. Mereka adalah pasukan kelabang gurun raksasa yang giginya sangatlah beracun. Bahkan mereka juga adalah para binatang buas yang begitu mengerikan dan juga menjijikkan. Dengan rasa terkejutnya, Rio bergumam, "Dengan level seni bela diri yang setinggi itu, ternyata kau juga adalah seorang summoner. Bahkan kau mampu memanggil mereka semua sebanyak itu hanya dengan satu kali panggilan saja." Kemudian Suho pun langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk mengamuk dan juga membunuh semua musuh yang mencoba untuk melawannya. Pada sisi yang lain, Randop langsung bersiap dengan senjatanya untuk memulai melawan pasukan bayangan yang telah dikerahkan oleh Suho. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Randop langsung melompat dan mengayunkan senjatanya untuk menghancurkan pasukan bayangan itu. Bahkan hanya dengan satu kali tebasan saja, para kelabang itu langsung hancur seketika. Sambil tertawa, Randop berkata, "Aku tidak menyangka kalau seorang pemula sepertimu telah menyembunyikan kemampuanmu. Dan ini sangatlah menarik karena kau telah membuatku menjadi bersemangat." Di sampingnya, Beru berkata, "Walaupun para pasukan bayangan sudah menjadi sedikit lemah daripada ketika mereka masih hidup, namun aku tidak menduga kalau bajingan itu akan mampu mengalahkan mereka hanya dengan satu kali serangan saja. Sepertinya manusia itu adalah yang terkuat di tempat ini." Kemudian Suho pun mengajak si Abuk untuk menggunakan kekuatan bone skill agar mereka bisa memberikan perlawanan kepada Randop. Di sampingnya, Esil berkata, "Wahai raja kecil, bolehkah aku berbicara sebentar kepadamu? Bagaimana untuk kali ini kalau bone skill itu akan digunakan bersamaku saja? Bukankah kita juga sudah mengetahui rahasia meningkatkan nilai pengisian selagi kita melewati gerbang?" Mendengar permintaan Esil, Suho pun berkata, "Untuk menggunakan sebuah skill yang belum pernah kugunakan di dalam pertempuran yang sebenarnya, hal itu sangatlah beresiko." Dengan lirihnya Esil berkata, "Wahai raja kecil, aku mohon tolong berikanlah sebuah kesempatan kepadaku agar aku bisa membantumu di dalam pertarungan ini." Namun tiba-tiba saja Esil sangatlah terkejut ketika mendengar sebuah ledakan yang terjadi tepat di belakangnya. Ternyata ledakan itu berasal dari sekumpulan monster mumi yang mencoba untuk menyerang mereka dengan menjebol dinding bangunan piramida itu. Sambil menahan serangan para mumi, Rio berkata, "Aku yakin kalau mereka sudah pasti telah terpancing oleh suara bising dari pertempuran yang kita lakukan di tempat ini." Kemudian Esil pun melemparkan pandangannya ke arah lain. Ia pun berkata, "Wahai raja kecil, apa yang harus kita lakukan karena para mumi telah memenuhi setiap pintu masuk yang menuju ke tempat ini?" Pada sisi yang lain, Randop bergumam, "Sekarang aku mengerti tentang sebuah ramalan yang telah diceritakan oleh sang pemimpin. Kehidupan yang terlahir dari kematian akan muncul setelah menghancurkan segelnya. Kalau orang mati yang dibangkitkan adalah para pasukan mumi ini, maka hal itu sudah pasti akan ada di dalam dungeon ini. Lalu orang yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati akan muncul di dalam makam. Perintah sang pemimpin adalah untuk mengamankan dungeon ini agar ia menjadi milik kami. Akan tetapi dengan adanya persaingan di antara guild telah memanas, maka akan lebih baik untuk mengamankan kekuatan yang diinginkan oleh sang pemimpin terlebih dahulu, yaitu kekuatan untuk kebangkitan orang mati." Kemudian ia melemparkan pandangannya kepada Suho yang bertarung melawan pasukan mumi. Ia kembali berkata,
Tetapi kalau kami langsung mundur seperti ini, maka bajingan itu sudah pasti akan menyangka kalau kami telah menyerah di dalam pertarungan ini. Di saat itu, ia menyadari kalau Suho mungkin saja adalah seorang lawan yang akan bisa merepotkannya untuk mendapatkan kekuatan itu. Ia pun mencoba untuk berpikir langkah apa yang harus ia ambil. Apakah ia harus melawan para hunter dan juga guild Asura, ataukah langsung pergi menuju ruangan bos? Setelah berpikir dengan cukup keras, Randop langsung berteriak untuk memanggil semua pasukannya. Ia meminta kepada mereka untuk mengabaikan semua hunter dan pergi menuju kepada ruangan bos yang berada di dalam dungeon itu. Sontak, Ryo sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Randop langsung mengambil kesempatan itu untuk menuju ke ruangan bos. Seketika itu juga, Ryo langsung berteriak memerintahkan semua anggotanya untuk menghentikan pergerakan Ghoul Scavenger. Akan tetapi, ketika mereka ingin mengejar pasukan Randop yang secara perlahan memasuki ruangan dungeon itu, tiba-tiba saja pasukan Mumi langsung menghalangi pergerakan mereka. Dengan kesalnya Ryo berkata, "Dasar sialan, rupanya mereka berniat menggunakan Mumi ini untuk memperlambat pergerakan kita. Lagi pula mereka sangat beruntung karena jalannya tepat berada di sebelah mereka." Mendengar perkataan Ryo, Suho pun berkata, "Kalau mereka berhasil mengalahkan bos dungeon, maka hadiah kita akan mereka curi." Lalu ia pun langsung memanggil si Abuk untuk menggunakan bone skill agar mereka bisa mengalahkan semua mumi dengan secepat mungkin. Setelah bergabung bersama si Abuk, Suho langsung bergerak dengan sangat cepat untuk membunuh semua mumi yang datang menghampirinya secara bersamaan. Bahkan di saat itu, Suho mampu membunuh mereka semua hanya dengan satu kali serangan saja. Benar saja, tidak ada satupun dari pasukan mumi yang terlepas dari serangan Suho, sampai-sampai mereka semua langsung mati dengan tubuh yang telah hancur berkeping-keping. Kemudian Suho berkata, "Kita akan menyelesaikan situasi ini dengan secepat mungkin. Setelah itu kita akan pergi mengikuti pasukan Scavenger untuk mengalahkan bos dungeon." Terlihat Ryo sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau hunter yang baru saja ia temui itu telah memiliki sebuah kemampuan yang sangatlah luar biasa. Ia bergumam, "Setelah teknik pemanggilan, saat ini kau juga telah menggunakan teknik penggabungan. Jadi siapa sebenarnya dirimu itu?" Di tempat yang berbeda, terlihat Randop dan juga pasukannya secara perlahan memasuki lebih dalam dungeon itu. Di saat itu, mereka telah berhasil membunuh satu persatu pasukan mumi yang datang menyerang mereka secara bersamaan. Randop bergumam, "Dasar sialan, sepertinya hunter Korea itu dia dengan sengaja telah menyembunyikan kekuatannya. Namun begitu aku mendapatkan kekuatan untuk membangkitkan orang mati, maka aku akan kembali untuk melawannya." Tidak lama kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah pintu yang tertutup dengan rapat. Mereka menyadari kalau itu adalah ruangan bos sang penguasa dungeon piramida itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Randop langsung membuka pintu ruangan itu dengan kedua tangannya. Setelah terbukanya pintu ruangan itu, mereka semua langsung terdiam ketika mereka melihat hibrida seorang manusia raksasa berkepala buaya telah terikat oleh rantai yang begitu banyak. Ketika mereka melangkahkan kaki mereka untuk memasuki ruangan itu, mereka pun merasakan hawa dingin yang menusuk punggung mereka. Lalu salah satu dari mereka bertanya apakah orang itu adalah sang penguasa dungeon ini. Randop bergumam, "Seekor monster yang telah diikat oleh rantai. Bukankah ramalannya telah mengatakan kalau kehidupan yang lahir dari kematian akan muncul setelah melepaskan segelnya?" Tiba-tiba saja monster itu langsung membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa memahami dengan apa yang diucapkan oleh monster itu. Mendengar itu, Randop berkata, "Apakah dia telah berbicara kepada kita dengan menggunakan bahasa binatang?" Terlihat monster itu hanya terdiam saat mengetahui kalau mereka tidak menjawab perkataannya. Seketika itu juga ia pun menjadi marah dan langsung mengamuk untuk melepaskan diri dari kekangan rantai pengikat itu. Melihat pergerakan monster itu, Randop langsung berteriak kepada pasukannya untuk bersiap memulai pertempuran. Benar saja, di saat itu semua rantai yang mengikat monster itu telah hancur begitu saja. Lalu ia pun langsung menggunakan rantai itu untuk melancarkan sebuah serangan yang ia tunjukkan kepada pasukan Randop. Terlihat semua orang yang ada di sana langsung mati seketika karena mereka tidak mampu untuk menahan betapa kuatnya cambukan rantai yang digunakan oleh monster itu. Setelah terlepas dari ikatan ratusan rantai, monster itu langsung berjalan secara perlahan menuju ke arah Randop. Dengan wajah yang begitu panik, Randop bergumam, "Apa yang telah terjadi? Tanker guild kami yang sangat terkenal akan kekuatannya telah dikalahkan hanya dengan satu kali ayunan rantai saja."
Kemudian terlihat monster itu langsung membentangkan kedua tangannya yang seolah-olah kalau dia telah memberikan sebuah kesempatan kepada Randop untuk menyerangnya dengan segenap kemampuannya. Melihat itu, Randop berkata, apakah dia dengan sengaja telah menyuruhku untuk menyerangnya? Dasar sialan, apakah bajingan ini telah meremehkanku yang merupakan seorang hunter rank A yang sangat terkenal dari Guild Scavenger? Seketika itu juga Randop langsung menggunakan kemampuannya yang sesungguhnya untuk melawan monster itu. Dan itu adalah sebuah skill yang disebut sebagai Giant Armor yang sangat terkenal akan kehebatannya. Lalu dengan kekuatan penuh yang ia miliki, ia pun langsung mengayunkan senjatanya untuk melancarkan sebuah serangan pamungkas yang sangat mematikan kepada monster itu. Akan tetapi monster itu sama sekali tidak bergeming ataupun merasa kesakitan meskipun serangan itu telah tertuju kepadanya dengan begitu telak. Melihat itu, Randop bergumam, aku tidak menyangka bahkan serangan pamungkasku sedikit pun sama sekali tidak bisa menggoresnya. Kemudian monster itu mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Randop. Namun di saat itu Randop melihat kalau monster itu telah bersiap untuk melakukan serangan balik kepadanya. Dengan paniknya Randop berkata, wahai tuanku, aku minta maaf karena aku telah gagal di dalam misi ini. Seharusnya aku menunggumu untuk menaklukkan monster ini. Benar saja, di saat itu Randop telah terlempar dengan cukup jauh setelah terkena serangan yang dilancarkan oleh monster itu. Terlihat Randop telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Bahkan seluruh tubuhnya telah hancur seketika sehingga sangat mustahil baginya untuk bisa bertahan hidup dari serangan itu. Setelah menghabisi Randop dan juga semua pasukannya, monster itu langsung berduduk santai sambil merenggangkan seluruh tubuhnya. Lalu ia berkata, mereka adalah makhluk hidup yang pertama kali aku temui. Namun aku tidak menyangka kalau mereka langsung rusak setelah aku sedikit bermain-main bersama mereka. Sambil berdiri untuk meninggalkan tempat itu, ia kembali berkata, sepertinya aku merasakan kalau ada seekor makhluk yang masih hidup. Jadi mari kita lihat apakah kalian akan bisa bertahan ataukah tidak dari permainanku. Pada sisi yang lain, terlihat Suho telah menghajar semua mumi yang telah muncul silih berganti untuk menghalangi pergerakannya menuju ruangan bos. Dengan tatapan mata yang tajam, Suho bergumam, dasar sialan, meskipun aku terus-terusan membunuh mereka, namun tetap saja para mumi ini sama sekali tidak ada habisnya. Jika memang seperti ini, maka aku akan mencoba untuk menggunakan mereka sebagai pasukan bayanganku. Kemudian Suho pun mencoba membangkitkan para mumi yang baru saja ia kalahkan untuk menjadi pasukan bayangannya. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena jiwa mumi itu terlalu tua untuk dibangkitkan. Suho pun bergumam, ternyata kekuatan ini memiliki banyak batasan daripada yang aku duga. Selain aku tidak bisa menggunakannya terhadap para demon, aku juga tidak bisa menggunakannya kepada para mumi ini. Namun tiba-tiba saja Suho begitu heran saat sebuah guncangan yang begitu dahsyat telah terjadi tepat di bawah telapak kakinya. Bahkan saking kuatnya guncangan itu sampai-sampai mereka semua tidak bisa menyeimbangkan tubuh mereka dari dahsyatnya guncangan itu. Kemudian tanpa diduga oleh siapapun, tanah yang mereka pijak langsung meledak begitu saja. Dan di saat yang bersamaan terlihat seekor monster kelabang yang sangat mengerikan telah muncul dari dalam lubang itu. Melihat kedatangan monster kelabang itu, mereka berkata, dasar sialan, bagaimana mungkin seekor monster yang seharusnya berada di tengah gurun telah muncul di dalam dungeon ini. Terlihat monster kelabang itu langsung melancarkan sebuah serangan kepada para hunter yang ada di hadapannya. Namun dengan sangat cepat mereka semua langsung melompat untuk menghindari serangan dadakan itu. Kemudian Esil langsung bersiap dengan menggunakan bilah tombaknya untuk menusuk monster itu. Di saat itu, Esil dengan sekuat tenaga menusukkan tombaknya kepada monster itu. Namun, ia tidak menyangka kalau monster kelabang itu telah memiliki sebuah kulit yang kerasnya seperti baja. Bahkan, saking kerasnya kulit monster itu, sampai-sampai percikan api telah muncul ketika tubuhnya yang bergesekan dengan ujung tombak yang digunakan oleh Esil. Melihat serangannya yang sia-sia, Esil berkata, dasar sialan, monster ini begitu kuat, sampai-sampai serangan kami sama sekali tidak memberikan bekas terhadap monster ini. Pada sisi yang lain, Ryo berkata, Suho, aku telah merasakan hawa aneh yang berasal dari para monster yang datang ke arah kita. Meskipun sangatlah menyebalkan karena dungeon ini telah jatuh ke tangan scavenger, namun aku merasa akan lebih baik kalau kita mundur dulu dari tempat ini. Suho bergumam, quest darurat ini telah menyuruhku untuk menyelesaikan sebuah penyebab dari terbukanya gerbang merah. Namun aku tidak tahu apakah quest ini akan bisa diselesaikan hanya karena Guild Scavenger yang telah berhasil mengalahkan bos dungeon. Akan tetapi apakah kita bisa mundur begitu saja?
Namun tiba-tiba saja ruangan dungeon itu kembali bergetar yang bersamaan suara langkah kaki yang bergerak menuju kepada mereka. Terlihat Rio menjadi panik saat merasakan kehadiran seekor monster yang jauh lebih mengerikan daripada monster kelabang. Memang benar adanya, di saat itu seekor monster yang sebelumnya telah terkurung di dalam dungeon itu telah bergerak menuju ke arah mereka. Dia adalah seekor monster manusia raksasa yang berkepala buaya yang pastinya sangatlah mengerikan. Sambil berteriak, Rio berkata, bukankah itu adalah jalan yang digunakan oleh pasukan scavenger untuk menuju ke ruangan bos? Lalu monster itu telah muncul dari dalam jalan itu. Jadi apa yang telah terjadi kepada mereka? Di saat itu, Suho merasakan kalau monster yang telah muncul di hadapannya itu sangatlah mengerikan, sampai-sampai tanpa ia sadari tubuhnya telah bergetar dan juga merinding. Suho bergumam, level dan juga statusku telah meningkat sehingga aku bisa merasakannya dengan sangat jelas kalau monster dengan nama yang berwarna merah ini memiliki kekuatan yang levelnya seperti bencana. Lalu nama monster ini adalah Amut sang tahanan makam. Kemudian dengan suara yang begitu berat Amut meminta kepada semua makhluk yang ada di sana untuk pergi dari hadapannya. Seketika itu juga semua mumi yang sebelumnya telah memenuhi ruangan itu langsung berpaling dan juga pergi meninggalkan tempat itu. Sontak Esil sangatlah terkejut, ia tidak menyangka kalau semua mumi langsung pergi meninggalkannya setelah mendengar suara itu. Sambil memperhatikan kepergian para mumi, Esil berkata, baru saja monster itu telah menyuruh kita untuk pergi meninggalkan dungeon ini dan para mumi langsung mundur begitu saja setelah mendengar suara itu. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi di saat ini. Akan tetapi, Esil langsung terdiam ketika Amut langsung melompat tepat di hadapannya. Pada sisi yang lain, Suho meminta kepada Esil untuk pergi meninggalkan tempat itu karena monster itu tidak akan bisa ia kalahkan. Kemudian Amut berkata, baru saja kau telah menggunakan bahasa monster, jadi apakah kau paham dengan apa yang aku ucapkan? Dengan wajah yang begitu gugup, Esil mengatakan kalau dia adalah seorang demon yang bisa berbicara menggunakan bahasa monster. Sambil tertawa, Amut berkata, sudah sangat lama aku sama sekali tidak bertemu dengan seseorang yang bisa kuajak berbicara karena yang selama ini aku temui hanyalah para mumi dan juga para serangga. Mendengar ocehan Amut, Esil bergumam, yang aku lihat sepertinya monster ini tidak seperti yang aku duga karena dia begitu ramah. Namun tanpa Esil sadari, tepat di belakangnya terlihat seekor kelabang raksasa telah menyerangnya. Akan tetapi monster itu langsung hancur begitu saja ketika Amut yang memberikan sebuah pukulan kepada monster itu. Sontak Esil sangatlah terkejut, ia bergumam, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan monster kelabang itu hanya dengan satu kali serangan saja. Lalu Amut berkata, sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin aku harus menghabisi semua serangga yang tidak bisa memahami perkataanku ketika aku meminta mereka untuk pergi dari hadapanku. Setelah mengatakan itu, Amut langsung menghilang dari hadapan Esil untuk membasmi semua kelabang yang menyerang dungeon itu. Terlihat Amut dengan begitu mudahnya membunuh satu persatu monster kelabang dengan menggunakan tangan kosong. Bahkan monster kelabang itu langsung mati seketika meskipun hanya dengan satu kali serangan saja. Melihat keganasan Amut, Suho bergumam, bagaimana mungkin seekor monster telah membunuh monster lainnya? Awalnya aku berpikir kalau para monster akan saling mendukung satu sama lain ketika bertarung melawan kami. Ketika Amut sedang lengah, tiba-tiba saja salah satu dari kelabang itu langsung bersiap untuk melahapnya dari arah belakang. Benar saja, monster itu langsung menelannya dan mengunyahnya menggunakan gigi tajamnya. Akan tetapi, monster kelabang itu langsung berteriak kesakitan setelah Amut yang mengamuk di dalam mulutnya. Bahkan, monster kelabang itu langsung meledak begitu saja setelah Amut yang menghancurkannya dari dalam. Setelah berhasil membunuh semua monster itu, Amut berkata, jujur saja sejak dari dulu aku sangat benci dengan para serangga yang seperti ini. Pada sisi yang lain, Rio bersama pasukannya sama sekali tidak menyangka kalau monster yang begitu susah mereka hadapi telah mati dengan begitu mudahnya. Rio berkata, apa yang dilakukan oleh monster itu sampai-sampai ia mampu membunuh semua monster kelabang itu dalam waktu sekejap mata. Yang aku tahu kalau dungeon ini seharusnya levelnya hanyalah rank C ataupun rank B. Jadi bagaimana mungkin seekor monster yang sekuat ini telah berada di dalam sini? Kemudian Amut berkata, yang aku perhatikan sepertinya ada lagi makhluk rendahan yang tidak mengerti dengan ucapanku. Seketika itu juga Amut langsung melancarkan sebuah serangan kepada Rio sembari mengatakan, karena kau tidak berguna, maka aku akan membunuhmu sekarang juga.
Di saat itu, Rio mencoba untuk menahan serangan Amut dengan menyilangkan kedua pedangnya, meskipun ia menyadari kalau hal itu akan mustahil untuk menghentikannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Amut langsung tersentak ketika Suho yang melancarkan sebuah tinjuan yang begitu kuat tepat mendarat di wajahnya. Lalu Suho berkata, "Dasar sialan, apakah kau ingin membunuh mereka hanya karena mereka tidak bisa memahamimu? Jadi apa yang terjadi dengan pandanganmu itu?" Meskipun Amut telah mendapatkan sebuah pukulan yang begitu telak, akan tetapi ia sama sekali tidak merasakan rasa sakit dari pukulan itu. Amut berkata, "Ternyata kau adalah seorang manusia yang bisa berbicara menggunakan bahasa monster." Namun tanpa diduga oleh siapapun, Amut langsung memberikan sebuah tinjuan kepada Suho sembari berkata, "Kau bertanya tentang pandanganku itu. Jujur saja, aku sama sekali tidak pernah memikirkan akan hal itu." Terlihat dungeon itu telah berguncang dengan begitu hebat akibat serangan yang dilancarkan oleh Amut. Bahkan saking kuatnya serangan Amut, sampai-sampai Suho telah terlempar dan terhempas ke belakang. Melihat Suho yang telah terlempar sambil berteriak, Esil berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau melakukan itu terhadap raja kecil." Mendengar perkataan Esil, Amut berkata, "Apakah mungkin kalau kalian adalah sekutu? Aku tidak akan menyebut ini sebagai permintaan maaf, akan tetapi aku tidak akan membunuhmu. Sebagai seorang demon, aku yakin kalau kau pastinya mengetahui segala hal yang telah terjadi. Jadi aku ingin kau menjawab beberapa pertanyaanku. Katakan kepadaku, apakah peperangan di antara Raja Bayangan dan juga para raja yang lainnya telah berakhir? Jika sudah berakhir, maka siapa yang menang di antara mereka semua?" Mendengar pertanyaan itu, Esil bergumam. Sebenarnya dia ini makhluk apa sampai-sampai dia telah mengetahui tentang peperangan di antara para raja? Ketika melihat Esil yang sama sekali tidak memberikan jawaban, Amut kembali berkata, "Apakah kau tidak berencana untuk menjawabku? Jika memang seperti itu, maka aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain membunuh kalian semua." Pada sisi yang lain, terlihat Beru yang mencoba untuk menyadarkan Suho yang masih terkapar setelah mendapatkan sebuah serangan yang dilancarkan oleh Amut. Lalu Amut kembali berkata, "Entah itu para monster yang tidak bisa mengerti perkataanku ataupun para demon yang tidak ingin berbicara sepertimu. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, maka hal itu sama sekali tidak ada gunanya." Kemudian Amut langsung mengangkat salah satu dari kakinya dan bersiap untuk membunuh Esil. Ia berkata, "Jika kau tidak berguna, maka akan lebih baik kalau kau mati saja." Di saat itu terlihat Suho yang perlahan mulai sadarkan diri setelah ia menggunakan sebuah item yang ia dapatkan dari quest harian. Terlihat Amut langsung menghentikan niat membunuhnya kepada Esil ketika ia melihat sebuah cahaya yang bersinar tepat di belakangnya. Ternyata sinar kehijauan itu berasal dari tubuh Suho yang telah pulih. Suho pun berkata, "Jika kau berbicara tentang perang besar yang terjadi di antara para raja, maka aku pun pernah mendengarnya." Dengan tatapan mata yang tajam, Suho kembali berkata, "Mereka mengatakan kalau semua raja telah terbunuh di tangan sang Raja Bayangan." Sontak Amut sangatlah terkejut. Ia berkata, "Apakah yang kau katakan itu adalah benar? Jadi selama aku terjebak di dalam tempat itu, perang besar di antara para raja telah berakhir dan dimenangkan oleh sang Raja Bayangan." Suho bergumam. Dia bertanya tentang perang besar yang terjadi di antara para raja. Apakah mungkin kalau dia adalah salah satu dari pengikut dari raja lainnya? Yang aku perhatikan, kekuatan monster buaya ini setidaknya adalah rank S. Bahkan hanya dengan memancingnya sedikit saja sudah bisa membawa kehancuran yang begitu besar. Amut kembali berkata, "Seperti yang kau katakan sebelumnya, jadi pada akhirnya pemenang dari peperangan para raja adalah sang Raja Bayangan. Jika semua raja telah mati, apakah mungkin itu artinya ternak sang Raja Iron Body telah mati juga di tangan sang Raja Bayangan?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.